Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang akan membawamu menelusuri kisah-kisah misterius, penuh teka-teki, dan tak jarang menyisakan rasa takut yang membekas. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, melainkan berasal dari pengalaman nyata. Ini adalah kisah teror pocong di jalan pulang. Mudik. Bagi banyak orang, itu adalah waktu untuk kembali ke kampung halaman, ke pelukan orang tua. Tapi bagi Maya, perjalanan pulang justru membuka kembali luka lama dan membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Nama saya Maya. Saya ingin menceritakan kisah nyata yang terjadi pada saya dan suami saya saat mudik dari Bekasi ke Yogyakarta 3 tahun lalu. Saya tahu, mungkin tidak semua orang akan percaya. Tapi saya bersumpah, semua yang saya alami nyata dan mengubah hidup saya selamanya. Maya dan suaminya, Dimas, memutuskan mudik malam hari untuk menghindari macet. Berangkat pukul 11 malam dari Bekasi menggunakan mobil pribadi. Rute melalui Pantura, lalu masuk jalur tengah via Banyumas. Semuanya normal di awal, tapi saat melewati hutan Jatilawang sekitar pukul 3 pagi, mobil mereka tiba-tiba mogok. Mesin mati mendadak, tidak ada sinyal, tidak ada kendaraan lain lewat. Cuma kami dan kegelapan. Dimas keluar mengecek mesin, sementara Maya tetap di dalam. Saat itulah Maya melihat sesosok putih berdiri di balik pohon. Sosok itu melompat perlahan, semakin dekat, semakin jelas. Sebuah pocong dengan mata terbuka lebar dan kain kafan kotor. Dia tidak berdiri, dia mengambang, lalu melompat seperti melayang, dan dia tersenyum. Maya panik, berteriak memanggil Dimas. Saat Dimas datang, sosok itu menghilang. Maya mencoba menjelaskan, tapi Dimas tidak percaya. Aneh, mobil kembali bisa dinyalakan tanpa perbaikan apapun. Kami lanjutkan perjalanan, tapi saya merasa ada yang ikut bersama kami di dalam mobil. Maya mencium bau amis, seperti darah dan bangkai. Di kaca spion, Maya melihat sosok pocong itu duduk di bangku belakang. Ia tidak bisa bicara. Tubuhnya kaku. Dimas mengira Maya kecapekan. Mereka tiba di rumah orang tua Maya menjelang subuh. Rumah besar tua di pinggiran Sleman. Sepi, dingin. Ibu Maya menyambut mereka, tapi terlihat ragu. Ibu Maya, kamu kenapa enduk seperti bawa beban dari jauh? Maya tidak cerita apapun. Malam pertama, Maya mimpi aneh. Dia berada di pemakaman, melihat seorang pria digantung dengan mata melotot, lalu dibungkus kafan. Saya terbangun dengan keringat dingin. Tapi, aroma amis itu masih ada. Maya menemukan album foto lama. Di sana, ada foto mantan pacarnya, Bayu. Maya pernah pacaran dengan Bayu 3 tahun sebelum menikah. Hubungan serius. Tapi kandas karena Maya berselingkuh dengan Dimas yang kini suaminya. Bayu sempat mengancam bunuh diri. Seminggu setelah Maya tunangan, Bayu ditemukan meninggal di kamar kos dengan leher tergantung. Saya tidak datang ke pemakamannya. Saya terlalu pengecut. Dan sekarang, saya yakin yang mengikuti saya adalah dia. Malam ketiga, hujan deras mengguyur. Maya tertidur, lalu mendengar suara ketukan jendela. Tok, tok, tok. Saat ia buka tirai, sosok pocong menatap dari luar. Mulutnya terjahit. Tapi, dari matanya, saya tahu, itu Bayu. Pocong itu menembus jendela dan menarik tubuh Maya keluar kamar. Maya diseret ke kebun belakang. Mulut tak bisa teriak. Dimas terbangun mendengar suara seretan, lalu melihat Maya tergeletak di tanah basah. Maya, Maya bangun. Kenapa kamu? Maya pingsan, tubuhnya dipenuhi lumpur dan tanah. Paranormal dipanggil. Ritual pembersihan dilakukan. Paranormal mengatakan, dia belum tenang. Dia ingin minta penjelasan. Dia ingin tahu, kenapa kamu mengkhianatinya. Maya akhirnya pergi ke makam Bayu, tabur bunga, dan meminta maaf dengan linangan air mata. Maafkan aku Bayu, aku pengecut, aku salah, ampuni aku.
Setelah itu, teror berhenti. Tapi Maya masih sering bermimpi melihat Bayu dari kejauhan. Berdiri di tengah kabut, memandang, diam. Cinta bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menghancurkan. Ketika seseorang meninggal dalam dendam, arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Karena kadang, yang mati hanya jasadnya, tapi amarahnya tetap tinggal di antara kita. 2 minggu setelah kami kembali ke Bekasi, kehidupan mulai terasa normal. Tapi, saya tahu, dalam hati, sesuatu belum selesai. Maya merasa lebih tenang, namun masih sering mimpi melihat Bayu. Dalam mimpi, Bayu hanya berdiri di tengah sawah berkabut, tidak bergerak, hanya menatap. Maya mulai bertanya-tanya, apakah permintaan maafnya tidak cukup? Apa yang sebenarnya kamu mau dariku, Yu? Bukankah aku sudah minta maaf? Suatu malam, Maya menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Pesannya hanya satu kalimat, kamu belum bicara jujur. Saya diam, merinding. Saat saya balas siapa ini, tidak ada jawaban. Tapi profil fotonya kosong, hitam, lalu hilang. Maya mulai sering mendengar suara langkah di rumah, benda-benda berpindah tempat sendiri. Dimas mengira Maya stres, tapi dia sendiri mulai merasakan hal aneh. Kamar tidur mereka tercium bau amis setiap jam 3 pagi. Ternyata, Maya belum jujur sepenuhnya dalam ritual. Dia tidak pernah memberitahu siapapun bahwa seminggu sebelum Bayu bunuh diri, dia sempat bertemu Bayu terakhir kali, dan mereka sempat tidur bersama. Saya tahu, itu salah. Saya sudah tunangan, tapi saat itu saya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal, tapi semuanya jadi lebih buruk. Bayu merasa dipermainkan. Maya pergi begitu saja setelah malam itu. Dalam surat kematiannya, Bayu menulis, aku tak pernah dibutuhkan, hanya dipakai. Malam Jumat Kliwon, Maya sendirian di rumah. Dimas lembur. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Handphone tidak bisa menyala. Dari balik lorong, Maya melihat sosok Bayu dalam wujud pocong lengkap, namun wajah terbuka. Bayu berkata tanpa suara, bibirnya tidak bergerak. Tapi suaranya terdengar dalam kepala Maya. Kamu belum jujur. Sekarang kamu tahu rasanya jadi aku. Maya pingsan. Keesokan paginya, ia ditemukan tetangga tidur di depan pintu rumah. Tanpa sadar, dan tubuh dingin seperti mayat. Seorang ustadz datang dan menyarankan Maya menulis surat pengakuan, lalu membakarnya di makam Bayu. Maya melakukannya dengan linangan air mata. Setelah surat dibakar, tidak pernah lagi mimpi buruk itu datang. Saya tidak tahu apakah Bayu memaafkan saya, tapi setidaknya saya sudah jujur, tidak lagi menyembunyikan luka dan dosa. Terkadang bukan karena kita tidak minta maaf, tapi karena kita tidak jujur. Arwah yang gelisah hanya butuh satu hal, kebenaran. Dan sebelum kita bisa bebas dari bayangannya, kita harus menghadapinya dengan berani dan tulus. Setahun berlalu, sejak semua kejadian itu, hidup saya kembali normal. Saya dan Dimas punya anak perempuan. Kami pindah ke rumah baru, jauh dari Bekasi, jauh dari Jogja. Maya merasa sudah berdamai dengan masa lalu. Tapi ada satu hal yang tak pernah hilang. Satu foto di ruang tamu sering berubah sendiri. Dari foto keluarga jadi foto Maya bersama Bayu waktu kuliah. Saya pikir itu cuma halusinasi. Tapi setiap saya buang fotonya, dia selalu kembali. Esok harinya, di tempat yang sama, suatu malam, telepon rumah berdering jam 2 pagi. Dimas sedang di luar kota. Saat diangkat, suara di ujung telepon berkata dengan nada berat dan lirih, aku belum selesai denganmu, Maya. Saya jatuhkan gagang telepon. Saya tidak tahu siapa itu, tapi saya tahu. Saya sangat tahu siapa yang bicara. Besoknya, Maya pergi ke psikolog karena merasa mulai kehilangan kewarasan. Psikolog menyarankan untuk melakukan penutupan simbolik, mengganti nama, dan kehidupan sepenuhnya, agar lepas dari masa lalu. Maya memutuskan mengunjungi rumah kos lama Bayu, yang kini kosong dan tak terawat. Ia membawa surat terakhir dan foto mereka berdua, untuk dibakar sebagai simbol melepaskan. Tapi saat masuk ke kamar Bayu yang terkunci,
pintu terbuka sendiri. Ruangan itu masih sama. Bau pengap, tirai robek, dan di tembok masih ada goresan tulisan Bayu yang dulu ia ukir. Aku tidak pernah cukup. Maya duduk, berdoa, dan membakar surat serta foto itu di dalam piring kecil. Saat api membesar, ia melihat sosok Bayu berdiri di sudut ruangan. Kali ini, tidak sebagai pocong, hanya sebagai lelaki biasa. Mengenakan kemeja putih lusuh, tersenyum. Terima kasih. Akhirnya, kamu jujur. Sosok itu menghilang. Perlahan, dibawa oleh cahaya dari jendela. Setelah hari itu, tidak ada lagi mimpi. Tidak ada gangguan. Tidak ada bayangan. Maya mulai hidup baru sepenuhnya. Ia menulis kisah ini untuk mengingatkan, kalau kamu pernah menyakiti seseorang, jujurlah. Jangan menunggu semuanya terlambat, karena kadang yang belum kita katakan bisa jadi alasan mereka untuk tetap tinggal di dunia ini, bahkan setelah mati. Dan itulah akhir dari kisah malam ini. Apakah itu hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang belum terungkap? Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kamu merasakan sesuatu yang aneh setelah menontonnya, mungkin kamu tidak sendirian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misteri berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.